Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Sudah siap. Sikap berdoa. Doa mau belajar. Selanjutnya kita kebiasaan dengan murojaah terlebih dahulu ya. Surat An-Nas, silakan ketua kelas dipimpin. Murojaah surat An-Nas. Baik, anak soleh dan solihah, sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan katakan hadir jika dipanggil namanya. Adil Ayatul Hakim, Azam Al-Fajri. Kenapa Azam Al-Fajri tidak masuk? Kita doakan semoga Azam cepat sembuh ya nak. Sebelum memulai pembelajaran PAI hari ini, Ustazah akan mengecek konsentrasi kalian dulu ya. Silakan nanti kalau Ustazah ajak tepuk konsentrasi, semuanya harus berkonsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, ayo konsentrasi, konsentrasi, ayo dimulai. Ya Allah, sudah konsentrasi semua? Nah, Sudah siap menerima ilmu pelajaran PAI hari ini? sudah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya soleh dan solehah. Baik, hari ini Ustazah sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah mau tanya dulu nih pada soleh dan solehah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa ya? Surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Apa sih artinya surat Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Nah, barang-barang yang berguna ya surat Al-Maun. Di surat Al-Maun itu membahas tentang apa ya kira-kira? Nah, yatim maksudnya anak yatim. Baik anak salih dan salihah, alhamdulillah kita memasuki materi ya. Nah, jadi Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu setelah kalian mempelajari materi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan isi kandungan atau isi pokok dari Quran Surat Al-Maun. Baik, sekarang kalian lihat di LCD nanti ya. Ustazah akan tampilkan. Kalian perhatikan di sini kira-kira gambar apa ya? Coba. Nah, kira-kira di sini gambar apa? Iya, ada anak yang sedang dimarahin ya oleh bapak-bapak. Terus, kalau ini gambar kedua, kira-kira gambar apa ya? Iya, ada orang dermawan yang sedang membagikan apa hadiah mungkin ya kepada seorang anak di mana? Di rumah. Kira-kira dari kedua gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada, ya. Jadi anak soleh dan solihah, dari sini nanti bahwa kita itu harus menyayangi anak-anak
yatim. Sebelum itu kita akan menyimak materi. Coba kalian lihat materi yang Ustazah tampilkan di layar proyektor ya. Silakan. Judulnya menyayangi anak yatim. Coba kalau anak yatim itu berarti kan berkaitan dengan Quran surat Al-Maun ya? Iya. Di Quran surat Al-Maun itu coba siapa yang sudah hafal Quran surat Al-Maun? Hafal semua? Coba semuanya kita bareng-bareng membaca surat Al-Maun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Awaita alladhi yukadzibu bid-din wa dhalika alladhi yaduqqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Iya, dari Quran surat Al-Maun ya. Yang mana artinya? Ya, saya akan menjelaskan artinya. Yang pertama, arti ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga artinya dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Arti keempat, maka celakalah orang yang sholat. Arti yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria, dan yang terakhir, dan enggan memberikan bantuan. Jadi dari arti surat Al-Maun tadi bisa kita simpulkan, ya, bisa kita ambil makna dari artinya tadi ya, bahwa kita itu harus apa tadi yang pertama Allah siapa orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Terus siapa lagi? Celaka bagi orang yang sholat itu. Kenapa dikatakan celaka? Bagi siapa? Orang yang mengerjakan sholat. Terus apa lagi? Berbuat dan enggak memberikan bantuan. Iya. Baik, sekarang kita kalian lihat di sini tentang isi kandungan atau memahami pesan pokok dari Quran surat Al-Maun ya. Jadi di surat Al-Maun itu kita harus peduli ya, pentingnya kepedulian terhadap sesama seorang muslim itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang berbuat apa nak? Berbuat apa nak? Berbuat ria. Terus ria, nama lain dari ria itu sombong. Selanjutnya isi kandungannya apa lagi? Kita harus berbuat baik kepada siapa saja? Kepada anak yatim. Terus apa lagi? Orang miskin. Terus siapa lagi? Orang-orang yang tidak mampu. Ustazah akan bagi kelompok ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok, tapi belum jelas kelompok berapanya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, kita akan membagikan materi ajar dan LKPD untuk bahan diskusi kalian. Silakan, Adit ya. Boleh. Ya. Di sini apa di sini? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Jadi bagi-bagi tugas. Ada yang ngerjain di situ. Iya. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan materinya. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Apakah masih ada kelompok yang belum selesai? Belum. Kelompok ini belum selesai? Sudah. Sudah. Baik. Sekarang karena semuanya sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasi maju ke depan. Coba yang sudah siap, kelompok 2 kayaknya ini sudah siap. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Yuk, silakan maju. Pentingnya kepedulian surat Al-Maun menekankan pentingnya kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama terutama anak yatim dan orang miskin. 2. Orang yang sombong dan membawa Tadi, apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kelompok ini? Kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Kelompok 4? Tidak. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk jempol dulu ya buat kelompok 2 ya yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Tentang apa tadi kelompok 2? Isi kandungan surat Al-Maun. Yuk, kita sama-sama beri
Apresiasi buat kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Masya Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai presentasi semua ya Nak ya di depan. Dan sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk mengetes kembali nih pemahaman kalian tadi, Ustazah akan mengajak kalian bermain game snowball throwing namanya. Jadi Ustazah sedang memegang bola. Ketika bola ini Ustazah lemparkan ke salah satu kelompok, yang menangkap bola itu wajib menjawab pertanyaan Ustazah. Siap? Are you ready? Ready. Oke, kita Ustazah akan lempar ke kelompok sini deh, coba 1, 2, 3. Iya, kelompok 4 ya. Baik, kelompok 4. Pertanyaan dari Ustazah. Berikan satu contoh kita dengan cara apa kita menyayangi anak yatim. Menyayanginya, terus membantunya. Oke, Ustazah akan bagikan tes formatifnya ya. Silakan dikerjakan dengan penuh teliti ya. Silakan langsung dikerjakan bagi yang sudah mendapat. Baik, dan saudara-saudara sudah selesai semua mengerjakan soal formatifnya? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, betul. Iya, silakan dikumpulkan semuanya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, ayo dikumpulkan bersama bareng-bareng. Yang sudah dikasih nama. Baik. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan ya semua. Alhamdulillah mama kalian sudah bisa ya memahami tentang materi hari ini, yaitu memahami makna atau isi kandungan dari Quran Surah Oke, baik, alhamdulillah. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Tapi sebelum itu Ustazah akan memberikan motivasi dan penguatan ya. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyayangi anak-anak yatim, lalu saling tolong menolong dan memberikan bantuan ya. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh ria, tidak boleh menghardik anak yatim. Jadi itu kesimpulannya. Semoga nanti bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang Ustazah akan menyampaikan untuk materi di pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita akan belajar tentang memahami hadis tentang menyayangi anak yatim. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah.